adik-adik, selamat pagi. Pada pagi hari ini, sebelum adik-adik memulai kegiatan aktivitas, Kak Geska mau ajak adik-adik untuk bersatu dulu terlebih dahulu. Kita akan berdoa, membaca Alkitab, dan juga merenungkan sebagian dari apa yang boleh kita baca di pada pagi hari ini. Sebelum itu, kita buka dulu ya bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang diambil dari Kitab Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 12 sampai 13. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 12 sampai yang ke-13. Kalau sudah, kita biarin Alkitabnya terbuka, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah boleh berkati kami sepanjang tidur kami malam tadi. Kami sudah boleh diberikan tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, dan Tuhan juga sudah boleh bangunkan kami di pada pagi hari ini dengan semangat yang baru, dengan kesehatan yang baru, dengan kekuatan yang baru, dan juga dengan nafas kehidupan yang baru. Sekarang kami ingin bersaat teduh ya Tuhan, ingin mendengarkan sebagian dari apa yang boleh menjadi firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berikan Roh Kudus-Mu agar apa yang boleh kami baca di pada pagi hari ini boleh menjadi buah iman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita akan mulai membaca bacaan Alkitab kita dari Kitab Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 12 sampai 13. Kita baca ya, yang menyatakan, dan temboknya besar lagi, tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Nah adik-adik, jadi renungan kita pada hari ini itu judulnya adalah tembok dan pintu gerbang kota. Adik-adik tahu gak sih kalau misalkan negara Jepang itu tuh memiliki tingkat kebersihan yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau adik-adik jalan-jalan ke Jepang, adik-adik tuh akan susah banget untuk nemuin sampah di jalanan-jalanan. Nah tapi selain sampah, yang uniknya adik-adik juga akan kesulitan untuk menemukan tempat sampahnya. Jadi tahun lalu bahkan nih pemerintah Jepang itu mereka memutuskan untuk menghilangkan tempat sampah di stasiun kota Tokyo. Jadi setelah ditelusuri, hal itu tuh bisa terjadi di masyarakat Jepang karena mereka tuh telah dididik sama pemerintahan Jepang dari kecil banget. Mereka udah dididik untuk menjaga kebersihan. Mereka udah diajarin untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi mereka tuh akhirnya terbiasa kalau misalkan mereka ada sampah, mereka tuh nggak buang di jalanan. Mereka biasanya simpen dulu sampahnya, terus nanti dibuangnya di rumah. Terus juga pada bacaan Alkitab kita pada hari ini, tokoh Alkitab melihat bahwa Yerusalem yang baru dikelilingi oleh tembok kota yang besar dan tinggi. Nah, terdapat tadi apa dia bacaan Alkitab 12 pintu gerbang adik-adik. Tembok yang besar itu juga menunjukkan bahwa keamanan suatu daerah menjadi hal yang penting untuk diusahakan agar orang-orang yang tinggal di dalam daerah tersebut merasa nyaman dan tentram. Jadi mereka juga kalau misalkan temboknya tinggi, temboknya aman, mereka jadi merasa nyaman, mereka jadi merasa aman nih. Jadi merasa terhindar dari sesuatu yang buruk. Sedangkan pintu gerbang itu juga dibangun dengan maksud agar segala aktivitas bisa berlangsung dengan tertib dan teratur. Jadi apabila masyarakat suatu kota dapat hidup dengan merasa aman, dengan tertib, dengan teratur, tentu hidupnya akan menjadi lebih baik dan juga sehat. Nah, dari 2 kisah di atas, adik-adik bisa mengetahui nih kalau misalkan kenyamanan dan keamanan itu dari suatu kota itu harus diusahakan dengan baik. Jadi adik-adik jangan lupa untuk menjaga lingkungan sekitar adik-adik. Adik-adik harus buang sampah pada tempatnya. Sama tuh kayak tadi orang-orang di Jepang, kalau misalkan adik-adik punya sampah lagi di jalanan, adik-adik bisa simpen dulu sampahnya, nanti dibuangnya di rumah. Jadi kebiasaan yang biasanya adik-adik akan lakuin seperti ini, mulai dari yang sesederhana mungkin seperti tadi warga Jepang, adik-adik tuh bisa jadi buah yang baik. Adik-adik bisa jadi
menjaga kebersihan nih, adik-adik bisa lingkungannya bisa lebih bersih lagi gitu. Jadi jangan malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita akan menutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah boleh menyapa kami dari renungan yang boleh kami baca tadi. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkati agar kiranya kami boleh menjaga lingkungan kami. Kami boleh membuang sampah pada tempatnya ya Tuhan. Kami boleh menciptakan lingkungan kami yang aman dan nyaman. Biarlah kiranya juga Tuhan mau memberkati ya Tuhan setelah ini kegiatan kami yang boleh kami lakukan, rangkaian aktivitas kami dari awal pertengahan hingga pada nanti malam kami boleh kembali tidur. Kiranya Tuhan berkati agar kiranya semua dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih adik-adik, selamat beraktivitas.